Kenalilah siapa Bapa Anda sebenarnya. Inti keseluruhan dari menjalani kehidupan doa adalah menjadi dekat dengan Tuhan dan mempunyai hubungan yang dalam, kokoh dan tidak tergoyahkan dengannya. Kehidupan doa memungkinkan Anda menyesuaikan diri secara tegas dengan Tuhan dengan bersekutu dan berkomunikasi dengannya sepanjang hari. Ini berarti tidak hanya mengetahui tentang Tuhan, tetapi benar-benar mengenal Dia, atau setidaknya sebanyak Ia dapat dikenal di bumi ini. Mengenal Tuhan dimulai dengan keinginan untuk mengenal Dia dan kemudian berusaha mengenal Dia. Dari sana, itu adalah hal menginginkan lebih banyak dan lebih banyak lagi darinya dalam hati dan kehidupan Anda. Fokusnya bukanlah pada doa. Fokusnya adalah pada Dia yang kepadanya Anda berdoa. Doa adalah sarana yang Anda gunakan untuk memperdalam hubungan Anda dengan Tuhan. Mengenal Tuhan sepenuhnya membutuhkan waktu lebih dari seumur hidup, diperlukan kekekalan. Namun Tuhan adalah Tuhan yang dapat dikenal di sini dan sekarang. Sebenarnya Ia ingin kita mengenal Dia. Ia ingin kita berkenalan baik dengan banyak aspek berbeda tentang siapa Dia sebenarnya. Ada 3 aspek Tuhan yang berbeda yang merupakan dasar pengenalan akan Dia, yaitu Allah Bapa, Yesus Anak, dan Roh Kudus. Anda mungkin berpikir, aku sudah tahu itu. Namun saya mengira demikian juga sampai saya mengetahui betapa mudahnya untuk mengira bahwa kita sudah tahu. Tetapi salah memahami dimensi pengenalan akan Tuhan sehingga kita lupa mengabaikannya, atau lalai melihat. Atau kita terfokus pada satu aspek pengenalan akan Dia dengan mengesampingkan yang lain. Pentingnya mengenal Tuhan sebagai Bapa Surgawi Anda. Mengenal Tuhan sebagai Bapa Surgawi Anda memang berbeda dibandingkan sekedar menyadari bahwa Tuhan adalah Bapa Surgawi Anda. Salah satu alasan mengapa orang terbelenggu, hancur, atau mengalami perasaan gagal mengenai diri sendiri dan kehidupan mereka adalah karena mereka tidak mengenal Tuhan sebagai Bapa Surgawi mereka. Saya mengenal seorang pria yang merasa tidak akan pernah mampu memahami sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya karena ia tidak pernah mengenal ayahnya. Ayah pemuda itu secara tragis telah absen dari hidupnya, dan sekarang, sampai bahkan lama sesudah dewasa, ia bergumul setiap hari dengan kepedihan dan kehilangan hubungan ini. Seluruh kepingan hidupnya hilang, dan ia merasakan kekurangan itu setiap hari. Sementara ia berusaha mendamaikan masa lalunya dengan masa sekarang dan masa depannya. Ia tahu siapa ayahnya dahulu, tetapi ia tidak pernah mengenal Dia sebagai ayahnya. Saya percaya bahwa hal yang sama berlaku bagi kita semua berkenaan dengan Bapa Surgawi kita. Kita mengenal Tuhan sebagai Bapa Surgawi karena Alkitab mengatakannya demikian. Dan aku akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa, yang tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 18. Tuhan menginginkan hubungan itu dengan kita. Namun, tahukah Anda tanpa ragu bahwa Tuhan adalah Bapa yang mengasihi Anda, menghargai Anda, menyayangi Anda, menjaga Anda, memperlengkapi Anda, melindungi Anda, mengangkat luka hati Anda, dan memulihkan Anda seperti seharusnya cara seorang ayah yang baik? Tanpa pengetahuan ini jauh di dalam jiwa Anda akan bergumul dengan bagaimana Anda berpikir Tuhan memandang Anda. Anak-anak yang mengetahui mereka dikasihi oleh ayah mereka bertindak berbeda dibandingkan anak-anak yang ragu bahwa mereka dikasihi atau bahkan lebih buruk lagi, tahu bahwa ayah mereka tidak memperdulikan mereka. Anak-anak yang tahu bahwa mereka dikasihi bertumbuh lebih baik dan lebih cepat dibandingkan yang tidak merasa dikasihi. Ini adalah rahasia umum. Dan ini sama pentingnya bahwa kita sebagai orang dewasa memahami kasih Tuhan Bapa kepada kita. Untuk itu kita harus mengenal Dia dengan lebih baik setiap hari. Jika Anda benar-benar mengenal Tuhan sebagai Bapa Surgawi Anda akan mengambil langkah yang paling signifikan dan mendasar ke arah penemuan kebebasan, keutuhan, dan keberhasilan sejati yang Tuhan sediakan bagi Anda. Ketika Anda mulai mengetahui siapa Bapa Surgawi Anda sebenarnya, Anda dapat memahami dengan lebih baik siapa Anda sebenarnya. Kabar baiknya adalah bahwa Anda tidak perlu hidup dalam ketidaktahuan siapa Bapa Surgawi Anda, karena Ia tidak hanya dapat dikenal tetapi juga ingin dikenal oleh Anda. Ketika murid-murid Yesus memintanya untuk mengajarkan mereka cara berdoa, Ia berkata, "Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya.
Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 8-9. Ia melanjutkan dengan memberikan mereka apa yang kita sebut doa Bapa kami. Yesus mengajarkan murid-murid untuk lebih dahulu membangun hubungan mereka dengan Tuhan sebagai Bapa surgawi mereka. Apa artinya itu? Bagi kita adalah bahwa kita juga perlu memulai doa kita dengan mengakui Tuhan sebagai Bapa surgawi kita. Jika Anda ingin kehidupan Anda berhasil, mulailah setiap hari dengan mengatakan terima kasih Bapa surgawi untuk hari ini. Dasar keseluruhan hubungan kita dengan Tuhan adalah bahwa kita adalah anak-Nya. Itu berarti bahwa kita bergantung kepadanya untuk segalanya. Dan karena Ia adalah Bapa kita dapat mempercayainya untuk memperlengkapi dan melindungi kita. Lagi pula, bukankah itu yang dilakukan oleh ayah yang baik? Namun terlalu sering orang merusak gambaran Tuhan sebagai ayah karena mereka mempunyai hubungan yang buruk atau tidak mempunyai hubungan dengan ayah mereka di bumi. Jika kita merasa tidak dikasihi, dianiaya, jauh dari atau ditinggalkan oleh ayah kita di bumi, kita mungkin memproyeksikan perasaan itu kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak suka menganiaya. Ia mengasihi kita dan ingin kita mengasihinya. Ia ingin kita bersamanya dan percaya bahwa Ia adalah bersama dengan kita. Ia tidak pernah terlalu sibuk untuk kita. Ia akan selalu melihara kita. Ia tidak akan pernah membuang kita. Ia tidak akan meninggalkan kita atau menelantarkan kita. Ia tahu apa yang kita butuhkan. Ia memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya yang mengasihi, mencari dan meminta kepadanya. Menjadi anak Tuhan berarti mengetahui bahwa kita adalah bagian dari sebuah keluarga besar serta mempunyai tempat bersamanya dan keluarga itu dalam kekekalan. Semangat di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.